Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Mur. Waalaikumsalam Mas Yoga. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Yoga. Bolehkah saya meminta waktu Ibu untuk kaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin? Iya, boleh Mas Yoga, silahkan. Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya. Selama ini bagaimana Bu Mur dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral di sekolah? Terima kasih Mas Yoga. Sebagai seorang pemimpin, tentu saya akan menghadapi banyak sekali masalah ya. Oke. Baik itu masalah yang dilema etika maupun rujukan moral. Dilema etika itu lebih sulit dipecahkan ketimbang rujukan moral ya. Kalau dilema etika itu jelas di situ ada dua permasalahan di mana keduanya itu benar dengan benar, namun keduanya itu saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu lebih mudah diselesaikan karena pada bujukan moral itu sudah jelas garisnya yang benar dan yang salah. Jadi jika saya menghadapi itu kasus-kasus itu ya saya mengidentifikasinya dengan cara demikian. Jika itu sudah jelas yang satunya benar yang satunya salah, itu jelas bujukan moral ya. Sedangkan jika keduanya benar itu dilema etika. Begitu Mas. Terima kasih Bu. Kemudian untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Untuk kasus yang seperti itu berarti masuknya dilema etika nih Mas. Karena keduanya itu benar dengan benar, kemudian di dalamnya juga mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar ya. Dalam mempertimbangkan kedua hal itu ada beberapa hal yang saya pertimbangkan. Dilema etika memang agak sulit dipecahkan ya, karena di situ ada berbagai hal yang terlibat di dalamnya, seperti adanya rasa cinta, kemudian keadilan, kebenaran, atau kasih sayang. Itu yang menjadikan saya terkadang bingung dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, agar tidak terjadi permasalahan itu saya selalu mengidentifikasi masalah tersebut agar keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Baik. Kemudian dari tadi itu yang identifikasi, kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu lakukan selama ini? Iya. Untuk langkah-langkah yang biasa saya lakukan dalam memecahkan suatu permasalahan itu biasanya langkah pertama saya akan mengidentifikasi masalah tersebut. Ya, saya identifikasi, setelah diidentifikasi, saya mengumpulkan informasi-informasi yang relevan. Saya tidak langsung menjudge ini yang salah, ini yang benar, itu tidak, karena keduanya itu sama-sama mengandung nilai kebenaran tadi ya. Saya mengumpulkan informasi yang relevan. Langkah berikutnya itu saya akan mencari menyusun solusi-solusi alternatif ya. Saya akan menyusun berbagai strategi atau solusi-solusi alternatifnya, kemudian nanti dari bukti yang tadi sudah terkumpul itu nanti akan saya pertimbangkan. Nah, setelah itu saya pilih dari sejumlah alternatif yang sudah saya buat itu, saya pilih sejumlah alternatif yang kira-kira bisa untuk saya ambil. Setelah itu saya mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu saya meninjau keputusan yang saya ambil itu. Kemudian selain meninjau, saya juga melihat dampaknya terhadap pihak-pihak yang mengalami masalah tersebut. Baik Bu, tadi serangkaian itu hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etik tadi? Iya, yang saya anggap efektif ya tadi diantaranya saya melakukan beberapa langkah-langkah. Diantaranya saya mengenali atau mengidentifikasi masalah tersebut. Dalam masalah itu tentunya keduanya kan merasa sama-sama mengandung nilai kebenaran, sama-sama benar. Jadi saya identifikasi dengan benar-benar,
Kemudian yang berikutnya saya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Apakah siswa dengan siswa, guru dengan siswa, guru dengan guru, atau guru dengan KS. Itu saya identifikasi siapa saja yang terlibat. Kemudian nanti saya mengumpulkan fakta yang relevan untuk menyelesaikan situasi ini. Yang berikutnya saya mengadakan pengujian benar atau salah. Jika masalah tersebut melanggar etika, maka saya akan meninjau kembali masalah yang satunya. Kemudian saya juga melakukan pengujian benar lawan benar. Ini merupakan hal yang sulit. Ya, ini saya melakukan pengujian benar dengan benar. Yang berikutnya saya itu melakukan prinsip resolusi dari pengambilan keputusan tersebut, di mana prinsip itu meliputi berpikir berbasis hasil akhir, itu atau end based rule, end based thinking, ya. Yang berikutnya saya berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Kemudian saya berpikir tentang berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking, begitu Mas. Dari tantangan-tantangan tersebut, apakah selama ini yang Ibu miliki sebuah tata kelola atau ada jadwal tertentu dalam tadi kasus dilema etik, ataupun tadi tentang yang satunya tentang mengambil keputusan, dari itu menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri Bu? Nah, itu dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang sering Ibu lakukan? Kalau jadwal atau tata kelola itu saya tidak ada ya Mas ya, saya tidak memiliki tata kelola karena masalah kan juga datangnya terkadang tiba-tiba. Jadi saya prioritaskan dulu kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasusnya juga. Nah, apakah itu sangat urgent harus diselesaikan saat itu juga, atau bisa kita diskusikan bersama dulu, ya, kita pikirkan cara yang lebih baik, jadi tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, gitu. Sehingga nantinya akan tercipta lingkungan yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Gitu. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etik ini? Kalau seseorang itu yang saya khususkan tidak ada, ya, karena setiap ada masalah itu saya komunikasikan dengan semua warga sekolah, ya. Jadi saya biasanya melibatkan semua warga sekolah, baik itu yang senior ataupun yang di bawahnya. Jadi dalam mengambil keputusan saya tidak mementingkan ego saya menerima masukan dari para guru-guru yang ada di sini, ya, begitu, agar tidak terjadi kesalahpahaman begitu. Jadi kalau keputusan yang saya ambil barangkali mereka merasa oh ini kepala sekolah berpihak pada ini, itu tidak. Jadi ada komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu pengalaman atau mengambil dalam keputusan dilema etik ini? Iya, dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika, begitu ya Mas. Ya, intinya seperti tadi, saya harus mengidentifikasi semua permasalahan dulu, kemudian saya mengumpulkan bukti, saya mengumpulkan bukti, lalu mengadakan pengujian benar dan salah. Saya juga mengadakan pengujian benar dengan benar, itu yang harus kita lakukan, dan melakukan prinsip resolusi itu tadi yang paling penting. Nanti apakah akan berdampak jangka panjangnya ataukah nanti berbasis pada peraturan dan sebagainya, itu tadi Mas Yoga. Terima kasih Ibu atas waktunya dan pengalamannya sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi buat diri saya, dan ini terima kasih atas pertemuan ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Mas Yoga, sukses selalu Mas Yoga. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rohim. Silakan Mas Bas, silakan. Oke, oke. Silakan Mas Bas. Alhamdulillah. Amin. Sampai juga di SDN 3 RCD. Terima kasih Pak Kepala Sekolah SDN 3. Bagaimana tadi perjalanannya? Cukup luar biasa Pak. Ya, soalnya kan ini kemarin kan habis hujan, jadi kan barangkali jalannya licin itu. Ini aman ya? Aman, alhamdulillah. Oke. Selamat siang Pak Rohim. Selamat siang Mas Yoga. Ya, saya mengenalkan diri, saya Yoyo Prayoga, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Tujuan saya ke sini untuk meminta waktu Pak Rohim. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Rohim atas kesediaan waktunya. Di mana di sini saya akan beberapa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seperti pemimpin selama ini yang Bapak lakukan di SD. Iya. Baik, selama ini bagaimana Pak Rohim mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral? Terima kasih Mas Yoga atas berkunjungnya panjenengan ke sini. Yang pertama memang kasus dilema etika biasanya itu cenderung muncul karena adanya kepentingan-kepentingan yang tidak sama ya dari instansi ataupun tempat-tempat di mana sekolah itu ada sebuah kegiatan. Nah, di sana memang munculnya kepentingan-kepentingan yang tidak sama ini seringkali menimbulkan istilahnya itu dilema etika ya. Dan dilema etika ini bisa membuat sesuatu itu menjadi yang kurang menyenangkan atau bisa menjadi ganjalan-ganjalan dalam kehidupan kita terutama di instansi tempat kita itu bekerja. Iya. Begitu Mas Yoga. Baik, terima kasih Pak. Ya. Berikutnya itu bagaimana Bapak mengambil keputusan, ya, terutama di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun mengandung nilai kebijakan. Ya, jadi kalau saya secara pribadi untuk Iya. mengambil sebuah keputusan terkait dengan hal tersebut, dalam hal ini dilema etika ya, dan di sana dua-duanya mempunyai nilai yang sama dan mau tidak mau harus diputuskan. Ini memang harus ada, kita harus menganalisa dulu. Kita analisa dan di situ juga kita harus melihat unsur-unsur terutama skala prioritas. Walaupun sama-sama baik, tetapi ada skala prioritas yang diutamakan. Nah, sehingga ini juga harus diambil sebuah keputusan. Begitu Mas Yoga. Oh, itu ya Pak ya. Jadi tadi kemudian langkah-langkah atau prosedur ya, seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk memutuskan suatu permasalahan, Pak? Untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan itu di lingkungan kita bekerja, yang pertama itu yang jelas kita tadi harus menentukan kasusnya terlebih dahulu. Jadi kasus apa yang kita hadapi, terus setelah itu kita cari dulu akar permasalahannya, dan setelah itu kita cari skala prioritas, tentunya dengan pendekatan komunikasi. Ya, jadi kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan informasi yang kita peroleh, baik itu dari internal maupun eksternal. Dalam hal ini terutama untuk yang internal. Setelah kita temukan pokok permasalahannya melalui akar permasalahan ini, baru kita eksekusi dengan cara kita melalui koordinasi, kita melalui kolaborasi, kita melalui kerjasama dengan rekan sejawat, dengan teman-teman. Nah, disitulah baru kita tentukan apa sih yang harus kita tentukan atau apa yang harus kita putuskan. Baik. Gitu Mas Yoga. Baik, berarti dalam memecahkan masalah itu terutama itu komunikasi, kemudian identifikasi seperti itu ya. Betul, komunikasi itu penting. Ya. Baik, hal apa saja yang selama ini
Bapak itu anggap efektif dalam mengambil keputusan di setiap permasalahan? Yang efektif itu yang seperti apa? Oke. Hal yang sangat efektif ketika kita mengambil sebuah keputusan, terutama ketika ada permasalahan-permasalahan, itu yang pertama ya. Yang pertama kita tentukan dulu timingnya, waktu, saat yang paling tepat. Nah, untuk menentukan ini tentunya kita komunikasi dulu. Ya. Kita bangun sebuah komunikasi yang baik, yang menyenangkan, dan tidak ada hambatan ataupun bahkan tidak menimbulkan dilema yang lain. Tetapi kalau kita baru komunikasi saja sudah menimbulkan dilema yang lain, ini justru akan menambah sebuah permasalahan. Nah, itulah efektifnya itu seperti itu. Jadi kita lihat situasi dan kondisi dulu. Ya, tepatnya itu saat seperti apa? Kita harus cari itu dulu. Gitu Mas Yoga. Iya. Tadi ya, waktu ya Pak ya. Ya, waktu. Jadi situasi juga kita harus mempertimbangkan juga situasi, bagaimana suasana hatinya, bagaimana suasana perasaannya, atau itu untuk dalam berkomunikasi atau untuk menyampaikan suatu permasalahan. Baik Pak. Kemudian apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan di kasus-kasus yang pernah Bapak alami? Oke. Kalau bicara masalah tantangan itu sebetulnya banyak ya Mas Yoga ya. Jadi setiap individu, setiap rekan, setiap teman sejawat itu kan punya karakter berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, sehingga ini bisa jadi sebuah tantangan ketika kita memperlakukan dan ketika kita akan mengambil sebuah keputusan. Jadi bagaimana caranya kita memperlakukan rekan-rekan kita dengan teman sejawat biar di antara mereka jangan sampai ada yang tersakiti. Meskipun itu keputusan yang mau tidak mau harus diambil. Ya, itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi semuanya itu punya karakter dan punya hal-hal latar belakang yang berbeda-beda. Biar tidak ada yang tersakiti, biar semuanya berjalan dengan lancar dan saling menerima. Ini yang penting. Gitu. Baik Pak. Ya, jadi kita harus mengidentifikasi tentang latar belakangnya dari seseorang tersebut ya Pak. Betul sekali Mas Yoga. Baik. Apa yang Bapak sebuah tata kelola ya dalam memutuskan suatu masalah itu, apakah ada jadwal tertentu, apa ada waktu tertentu untuk menyelesaikan permasalahan seperti dilema etika, kemudian untuk menyelesaikan itu harus ke suatu tempat dulu untuk menyelesaikan masalah itu, atau bagaimana itu menurut Bapak? Kalau saya untuk jadwal itu memang tidak ada Mas Yoga. Jadi ketika ada problem, ketika ada dilema yang terjadi itu memang tidak ada jadwal tertentu atau jadwal khusus untuk menyelesaikannya, terkecuali memang itu butuh tempat dan waktu khusus. Tapi rata-rata sih yang kita ambil itu tidak ada waktu atau jadwal tertentu. Artinya ketika memang itu ada problem, ada dilema, kita eksekusi, kita selesaikan lebih cepat, mungkin lebih baik. Jadi biar tidak menimbulkan sebuah permasalahan atau perasaan-perasaan ketika kita sedang melaksanakan tugas. Nah, kalau berlarut-larut itu malah repot, malah bahaya, sehingga lebih cepat lebih baik. Gitu. Berarti tadi ya dalam memutuskan masalah itu tidak ada jadwal atau tidak ada jadwal. Ketika ada masalah, kalau bisa saat itu juga selesai. Nah. Seperti itu. Ya. Baik Pak. Tadi itu, kemudian ini faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Rohim dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etik ini? Oke. Untuk faktor-faktor yang membantu yang membantu dalam proses menyelesaikan sebuah dilema atau permasalahan-permasalahan yang timbul di instansi tempat kami bekerja, itu banyak sekali Mas Yoga. Salah satunya diantaranya kita sudah terbiasa membangun sebuah komunikasi yang baik dengan rekan sejawat, bahkan kalau bila perlu dengan stakeholder yang ada, terutama di lingkungan kita bekerja. Jadi kita tidak sendiri. Jadi kita punya relasi, punya teman sejawat, kita berkolaborasi lah, ya. Dan ini saya rasakan sangat membantu, gitu. Jadi tidak memutuskan sebelah pihak atau sendiri saja.
gitu Mas. Oh iya, baik Pak. Berarti dengan tadi untuk faktor-faktor yang mendukung itu kita harus yang namanya kolaborasi ataupun Kolaborasi. dengan teman-teman ataupun dengan lingkungan itu perlu sangat membantu dalam untuk mengambil suatu keputusan begitu ya Pak? Betul. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dalam pengalaman atau dalam suatu mengambil keputusan dilema etik ini? Itu. Yang pertama yang jelas adalah memastikan konteks sebuah permasalahannya dulu. Jadi kita memastikan itu bisa melalui tadi dari awal saya sampaikan, mengidentifikasi dan lain-lain ya. Kalau kita sudah tahu mekanismenya ataupun memastikan konteks permasalahannya, nah ini enak nanti kita. Yang kedua, kita membangun sebuah komunikasi, koordinasi yang baik, yang santun, yang bisa saling mengerti. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga stabilitas, keharmonisan. Ya, biar kita, yang intinya biar harmonis lah. Jangan sampai sebuah ada keputusan tapi ternyata masih terganjal dalam hati, satunya lagi belum puas. Ini harus betul-betul clear and clean. Jadi bersih, selesai tanpa masalah. Gitu Mas Yoga. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Ini banyak pengalaman yang saya dapat ini dari 9 langkah yang sudah saya bertanyakan ke Bapak. Mudah-mudahan di SDN 3 Kejene ini yang Bapak pimpin mudah-mudahan kondisif. Ketika ada permasalahan juga cepat selesai. Ya, kemudian juga untuk SD 3 Kejene ini semakin maju dengan pimpinan dari Pak Rohim. Amin, amin, amin. Satu lagi Mas Yoga, yang ini penting juga ya. Pastikan kita dalam kondisi bahagia. Itu penting. Siap Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.